Berita Sumsel 24 jam hari ini, kenaikan harga BBM bersubsidi jenis solar mulai terasa dampaknya bagi pengusaha batu bata di Desa Pangkalan Benteng, Kabupaten Banyuasin. Kenaikan solar menyebabkan biaya produksi menjadi tinggi lantaran alat berat dan mesin cetak yang digunakan menggunakan BBM tersebut. Sebanyak 200 pengusaha batu bata di Desa Pangkalan Benteng terpaksa mengambil kebijakan menaikkan harga satuan batu bata dari 350 menjadi 375 per bata ukuran kecil. Hal tersebut untuk menutup biaya operasional yang kini membengkak dari biasanya 12 juta rupiah menjadi 15 juta rupiah untuk sekali produksi. Ini cara mengakali usaha ini terus tetap hidup gimana, Pak? Mungkin dengan masyarakat, terus paling kita kurangi ukuran batu batanya dikurangi, Pak. Harganya ada rencana kenaikan? Mungkin ada kenaikan, Pak. Selain dari solar kan udah naik, biaya ekskavator, terus alat minta batanya kan naik semua. Kalau selama ini satu buah itu batu bata berapa? Kalau sekarang biasanya Pak 3,5 ngambil sendiri ya. Tapi kalau sekarang rencana dari teman-teman usaha batu bata mungkin sekitar 30 mungkin 20 37, Pak ya. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palpress.com. Pemirsa, naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM beberapa waktu lalu dikeluhkan berbagai lapisan masyarakat. Pasalnya ikut mendorong harga kebutuhan pokok untuk ikutan naik. Keluhan tersebut salah satunya datang dari emak-emak di Kabupaten Lahat. Kepada palpress.com, Sri Sulasi warga Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat mengaku pusing dengan naiknya harga kebutuhan pokok pasca meroketnya harga BBM subsidi. Bagaimana tidak, sejumlah kebutuhan pokok ikut mengalami kenaikan harga. Misalnya gandum dan sagu kini mengalami kenaikan Rp1.000 per kilogramnya, sedangkan minyak goreng harganya juga naik Rp2.000. Kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan lainnya yakni beras. Dari selama ini per kilogramnya Rp10.000, kini naik menjadi Rp12.000 per kilogram. Dengan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok itu, Sri yang kesehariannya berjualan gorengan dan sarapan pagi sangat merasakan dampaknya. Namun dia saat ini tidak mungkin menaikkan harga dagangannya di saat daya beli masyarakat juga menurun. Saat ini, Bu, memang dampak dari BBM naik ini bahan pokok mulai naik juga, Bu? Iya, benar. Apa BBM yang naik, Bu? Kebutuhan pokok sagu, gandum, terutama beras naik, minyak, cabai naik pula. Cabai. Dari berapa, Bu, cabai itu? Cabai berapa? 100 berapa sekarang? 80 ya? 80. Sudah naik, Bu ya? Jadi, Bu, dari dampak kenaikan itu harapan sebagai warga apa, Bu? Minta di normal tuh itu. Dinormalkan kembali, Bu. Kembali kami ini pacane modal mana? Tahu lagi nak modal mulai naik galon. Sementara Surmiati, warga Lahat yang lain, berharap harga bahan pokok dapat kembali normal seperti sebelumnya, karena dia mengaku masih banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi saat ini. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpress.com. Emak-emak dari Desa Prambatan, Kabupaten Pali mendatangi SPKT Polres Pali. Kedatangan emak-emak ini mengadukan dugaan penipuan arisan online yang mereka alami. Sejumlah emak-emak asal Desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir mengadukan penipuan arisan yang mereka alami ke SPKT Mapolres Pali Rabu kemarin. Mereka mengadukan bandar arisan tersebut berinisial H yang sudah tidak membayarkan uang arisan kepada 7 orang dengan kerugian mencapai Rp123 juta. Dalam laporannya, sang bandar diduga sudah ingkar janji. Dalam perjanjiannya, sang bandar akan membayar uang tersebut pada Selasa kemarin, namun tidak ditepati. Salah seorang anggota arisan, Epa, mengatakan arisan itu dilakukan setiap bulan, di mana setiap anggota sebanyak 56 orang harus menyetor Rp1 juta dan 7 bulan lagi arisan itu selesai. Arisan biasa. Terus? Dibayar per bulan 1 juta. Ternyata dia tuh berhenti tengah jalan. Kami ini uang 7 belum dibayar. Dia minta tempo, janji. Ternyata sampai hari ini terakhir dia galak bayar hari ini. Tanda tangan dia. Ternyata tidak dibayarnya. Yang kena bayar datang tidak serikat.
Ketika ketujuh orang yang belum menerima menanyakan haknya, Bandar Arisan meminta pembayaran diangsur. Peserta arisan lainnya, Sriyanti, mengaku menerima uang arisan sebesar 56 juta rupiah, namun pembayarannya macet. Pihaknya juga mengadu sempat ada mediasi yang difasilitasi kepolisian, namun hingga jatuh tempo uang tersebut belum dikembalikan bandar. Kapolres Pali AKBP Epranedi melalui Kasat Reskrim AKP Marwan membenarkan jika sempat memfasilitasi kedua belah pihak dan sudah sepakat pihak yang dilaporkan sanggup mengembalikan dana tersebut. Reporter dan juru kamera Berry Sandi, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Sebuah gudang minyak yang berlokasi di Jalan Maijen Stativi Darwis, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Palembang, siang tadi sekitar pukul 12:10 waktu Indonesia Barat diamuk si jago merah. Dalam peristiwa itu tidak hanya gudang minyak yang terbakar, tapi 5 ruko di sebelahnya pun ikut diamuk api. Warga Jalan Maijen Stativi Darwis, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati siang kemarin dikagetkan saat si jago merah mengamuk di salah satu gudang minyak milik warga. Kepulan asap hitam sebentar saja membumbung ke angkasa. Tak hanya gudang minyak yang terbakar, 5 ruko di sebelahnya pun ikut diamuk api. Warga dibantu puluhan petugas damkar yang diperkuat 10 mobil pemadam kebakaran pun berjibaku untuk memadamkan api. Besarnya api menjadi kendala tersendiri saat pemadaman dilakukan. Untungnya hujan deras sempat turun saat kebakaran hingga membuat amukan api agak tertahan. Setelah beberapa saat berjuang keras, akhirnya petugas dan warga berhasil memadamkan amukan si jago merah. Walau api sudah padam, namun sebagai langkah antisipasi petugas terus menyeramkan api untuk melakukan pendinginan lokasi kebakaran. Sementara itu, pantauan palpres.com, kebakaran juga menyebabkan kemacetan sepanjang di Jalan Maijen Stativi Darwis, Kelurahan Karya Jaya, Kertapati, Palembang. Namun petugas yang turun ke lokasi bisa memecah kemacetan hingga arus lalu lintas lambat laun kembali lancar. Ini ada 11 kebakaran yang ada di daerah Kertapati ini, dan saat ini alhamdulillah sudah bisa dipadamkan, dan hasil identifikasi terakhir tidak ada korban. Jadi hanya kerusakan barang di beberapa rumah. Nanti kita akan identifikasi lagi, kita lihat perkembangannya, lihat situasi, kita akan lakukan olah TKP. Diduga penyebabnya apa, Bang? Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Delsa Nasution, sampai jumpa.